Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sekarang saya ingin menceritakan kisah atau pengalaman pribadi saya tentang bagaimana mengajar privat waktu itu. Jadi saya ditelepon oleh salah seorang orang tua siswa, kebetulan dia sebagai dokter anak di salah satu rumah sakit di Bandung. Dia menceritakan tentang kondisi anaknya yang sedang sekolah di sekolah favorit di Bandung, sekolah yang cukup bergengsi. Orang tuanya sudah kewalahan karena anaknya sudah 2 kali tidak naik kelas, dan sekarang ini kesempatan terakhir katanya, Pak, kalau tidak naik dia harus keluar dari sekolah tersebut. Nah, permasalahan yang paling inti dalam pelajarannya itu matematika. Jadi matematikanya itu angkanya selalu jelek 2 di rapot itu. Kalau angka-angka pelajaran yang lainnya masih ya wajar lah gitu, meskipun tidak besar katanya nilainya, tapi wajar. Nah, yang parah itu matematika. Bapak bisa membantu anak saya untuk pelajaran matematika, ya insya Allah. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Setelah saya ngobrol banyak dengan orang tuanya, saya ketemu dengan anaknya. 2 pertemuan itu saya tidak memberikan materi matematika. Saya hanya ngobrol saja, ngobrol dengan anaknya supaya anaknya mau curhat gitu. Jadi saya masuk ke dunia anak tersebut. Nanti kalau saya sudah masuk ke dunia anak tersebut akan dibawa oleh ke dunia saya. Tujuan saya seperti itu. Jadi dia curhat mengenai pelajaran matematika. Memang dia tidak menyukai pelajaran matematika, dia sebal ke gurunya. Bahkan katanya ada cerita dari orang tuanya, kalau mau ujian kan yang pertama dibagikan itu lembar jawaban, kemudian yang kedua lembar soal. Nah, ketika lembar jawaban sudah dibagikan, anak saya itu katanya, Pak, dia sudah mengisi. Jadi ketika lembar soal dibagikan, anak saya mengasihkan lembar jawaban, ya otomatis nilainya 0, 1, 2 seperti itu. Jadi tidak ada gairah sama sekali. Nah, akhirnya saya mencoba dalam 2 pertemuan itu hanya ngobrol saja, dari hati ke hati, curhat segala permasalahan yang terkait dengan matematika. Akhirnya saya sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa anak tersebut memang yang pertama dia tidak menyukai matematika karena sebal, kata bahasa dia, sebal ke guru matematika, dan bagi dia matematika itu pelajaran yang membingungkan. Cuman waktu itu saya yakin bahwa anak ini sebenarnya punya potensi, punya kemampuan yang hebat. Tinggal permasalahannya kan metode apa atau cara belajar seperti apa yang harus diberikan kepada anak tersebut. Oke, setelah 2 kali pertemuan ngobrol, baru pertemuan ketiga saya masuk ke materi. Saya mencoba menganalisa kemampuan matematisnya. Ini sebenarnya tidak ada yang aneh gitu ya. Akhirnya ya standar-standar saja. Cuman untuk materi-materi tertentu memang ada yang dia tidak kuasai. Akhirnya saya minta izin ke orang tuanya bahwa untuk memberikan materi ke anak bapak ini saya perlu waktu gitu. Artinya meskipun sekarang sekolahnya sudah di SMP, tapi mungkin ada materi matematika yang terkait dengan pelajaran di SD. Kata orang tuanya, silakan, saya percayakan sepenuhnya. Seperti apa ya, cuman saya katakan ini perlu waktu, Pak. Nggak apa-apa, kalau bisa tiap hari saja privatnya gitu. Jadi akhirnya saya tiap hari privat karena ada materi-materi yang sebelumnya yang belum dikuasai. Dan seiring dengan berjalannya waktu cukup lama gitu, kebetulan waktu itu dia kelas 3 ya, kelas 3 SMP, dan alhamdulillah saya pun bangga melihat hasilnya gitu, bahwa matematika itu 8,5 gitu. Bahkan dia masuk ke SMA favorit juga di Bandung, dan saya yang mengantar anak tersebut untuk masuk ke sekolah tersebut dalam urusan-urusan administrasinya. Anak tersebut memang punya kemampuan, cuman dia harus dibereskan dulu gitu ya, tentang yang mental blocknya itu, tentang kesan-kesan matematika dan paradigma dia terhadap guru matematika seperti itu. Nah, itu pengalaman pribadi saya terkait dengan memberikan materi matematika. Jadi saya meyakini sebetulnya tidak ada sih siswa yang bodoh matematika. Cuman harus dideteksi ada masalah apa, kenapa dia tidak menyukai matematika, atau kenapa dia jelek nilai matematikanya. Dan seorang guru atau orang tua harus yakin bahwa anak tersebut punya kemampuan. Cuman permasalahannya adalah bagaimana pendekatan pembelajarannya.
Jadi kita harus paham karakter dan harus membersihkan mental block yang ada di anaknya. Itu pengalaman pribadi saya selama saya ngajar privat ya. Dan alhamdulillah orang tuanya bangga, saya pun bangga, dan anak tersebut masuk ke SMA favorit juga di Bandung. Itu luar biasa ya pengalaman yang saya alami terhadap siswa yang sebelumnya parah itu nilai matematikanya. Baik, sahabat matematika dimanapun Anda berada, demikian pengalaman pribadi saya terkait dengan pembelajaran matematika ketika saya mengajar privat ya, privat matematika. Kita ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nama SMA-nya kan nggak usah disebutin ya. Tessa geser ke kanan. Oke. Oke, udah rolling lah, sob. Mangga 1, 2, 3.